Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang kita mengambil tema laundry ya. Sebelum itu kita perkenalan diri kita masing-masing dulu. Perkenalkan, nama saya Arya Dewi Guna, NIM 123220058. Selanjutnya, Saya Lian Nandian dengan NIM 123220070. Saya Rehan Nabil Destra dengan NIM 123230088. oke, lanjut silahkan untuk penjelasan tentang arsitekturnya. Oke, jadi secara keseluruhan arsitektur sistem yang kami rancang berbasis pada library React.js sebagai frontend utama yang berfungsi untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Pada sisi server side, kami mengoperasikan 3 web server yang dijalankan pada virtual machine dan dikembangkan dengan Express Framework untuk mendukung performa dan skalabilitas sistem. Sementara itu, untuk sistem penyimpanan data, kami menggunakan basis data MySQL yang terintegrasi dengan backend agar dapat memproses permintaan data dari frontend secara efisien. Dalam hal autentikasi dan manajemen akses, kami menerapkan Keycloak sebagai auth server utama yang mengatur 3 jenis peran pengguna, yaitu pelanggan, pemilik, dan petugas. Setiap peran memiliki hak akses dan batasan tertentu sesuai dengan kebutuhan sistem. Proses alur data dimulai dari front-end yang mengirimkan request ke back-end server, kemudian back-end akan memproses permintaan tersebut, berkomunikasi dengan basis data bila diperlukan, dan mengembalikan respons kembali ke klien. Apabila pengguna ingin melakukan proses login, maka autentikasi akan diarahkan melalui Keycloak yang bertugas memverifikasi kredensial dan mengatur token-based authentication sebelum pengguna dapat mengakses sistem sesuai perannya. Oke, selanjutnya Keycloak. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Keycloak. Untuk Keycloak ini, di sini kami membuat 3 role utama, yaitu pelanggan, pemilik, dan juga petugas. Setiap role ini akan digunakan pada sisi web server atau backend. Seperti contoh berikut ini, setelah user atau pengguna login akan masuk dan mendapatkan role. Di sini pada sisi web server backend akan ada middleware atau proteksi dari setiap endpoint-nya. Artinya role tertentu sajalah yang dapat mengakses endpoint pada backend dan merequest sesuai role mereka masing-masing. Untuk selanjutnya mungkin langsung demo saja ke aplikasinya. Oke, langsung kita demo programnya, dan ini berjalan front-end-nya ini kita jalankan di Visual Studio Code seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Rian tadi. Oke, dan untuk backend-nya itu seperti yang sudah dijelaskan juga berjalan di VM. Ini adalah username-nya, kita ke owner dulu. Kita coba masuk role-role-nya. Terdapat 3 role. Yang pertama itu pemilik atau owner dari laundry tersebut. Oke, langsung aja login aja Mas. Santoso sebagai pemilik laundry. Oke, berhasil masuk, dan di sini owner itu hanya dapat melihat ya, karena kita di sini juga memiliki 3 role, pemilik, tugas, dan pelanggan. Jadi pemilik hanya sebatas melihat data-data. Langsung kita masuk ke petugas. Logout dulu Mas. Karena tadi yang login role-nya adalah pemilik, maka ketika dia mengakses ke webnya petugas tidak diizinkan atau akan masuk kembali ke dashboard pemilik. Oke, selanjutnya kita ke petugas. Staff. Oke, dan ini adalah tampilan, dan di sini petugas memiliki banyak fitur. Kita coba satu-satu ya. Kita akan coba membuat data pelanggan. Coba kita tambahkan pelanggan ya. Coba kita masukkan nama Rehan coba.
Raihan pakai Y mas, Gimana? pakai Y, Raihan. Ya oke, yang 111. Oke, dan berhasil ditambahkan, artinya itu bukan hanya sekedar tampilan tapi juga backendnya tuh jalan di sini. Oke, lanjut kita. Oke, dan ini adalah database tampilannya dari backendnya sendiri ya. Selanjutnya kita ke layanan, coba kita ada fitur layanan juga, kita tambahkan layanan. Kita coba tambahkan layanan baru yaitu deep cleaner. Oke, langsung saja deep cleaner. 9.500. Oke, lanjut. Oke, dan di sini ceritanya si Mas Rehan ini sebagai pengguna baru, dia memilih, coba kembali dulu mas. Iya ya, bisa diedit juga ya. Kita coba transaksi ya, bisa ada fitur ini juga. Jadi bukan hanya sekedar tampilan tapi juga fiturnya itu bisa. Kita coba transaksi baru mas. Kita Rehan ini ceritanya pengguna baru, dia memilih layanan cleaner 9.500. Beratnya kita coba di 3 kilo coba. Yang normal langsung aja estimasi, langsung aja ada total transaksinya, langsung aja buat transaksi. Oke, berhasil ditambahkan, dan ada transaksi yang statusnya ini beda-beda ya nanti ya. Dan di sini pelanggan juga bisa login ya mas. Kita coba login dulu. Kita masuk sebagai Rehan tadi, sandinya 111. Oke, di sini kita melihat status sosial daripada Rehan tadi. Statusnya itu baru diproses, dan siapa sih yang bisa memproses. Dan nanti jika cuciannya itu telah selesai, maka di status cucian pada akun Rehan itu juga akan selesai. Kita coba selesaikan cucian Rehan coba. Oke, Rehan kita selesaikan, langsung klik. Oke, dan ketika cucian selesai maka akan ada daftar transaksi yang sudah selesai. Kita coba masuk ke Rehan lagi mas, apakah di situ sudah selesai. Dan status cuciannya sudah selesai ya, berartinya backendnya itu berjalan dengan lancar, semua fiturnya itu berhasil, dan bukan hanya tampilan saja. Oke, kita kembali lagi ke staff. Ya, dan ini si Rehan itu juga bisa mengambil, notifnya juga diambil, coba diambil. Jadi ceritanya si Rehan ini sudah mengambil cuciannya ya. Oke, kita masuk ke Rehan lagi karena dia sudah mengambil cuciannya. Kita cucian 0 ya, karena si Rehan ini ceritanya sudah mengambil cuciannya. Oke, ada riwayat transaksinya juga. Apabila sudah selesai, sudah diambil kembali cucian yang tadi di laundry. Jadi website ini benar-benar website yang sudah jadi. Fiturnya juga sudah terkonfigurasi dengan baik. Oke, sudah cukup Mas Lian? Sudah. Mas Lian, ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup? Kalau dari saya udah cukup sih mas. Sudah cukup. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.